Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah beda agama salah satu isu yang kontroversial di lingkungan umat Islam. Bahkan sebenarnya nikah beda agama bukan hanya kontroversial di dalam Islam, tapi juga di lingkungan agama-agama luar Islam. Di lingkungan Islam sendiri ada banyak pandangan para ulama yang dikemukakan tentang hukum nikah beda agama. Ada ulama yang membolehkannya secara mutlak, dan ada ulama yang mengharamkannya secara mutlak. Tapi ada ulama ketiga yang mencoba berpikir lebih proporsional, bahwa kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim itu diperbolehkan, tapi tidak sebaliknya kalau laki-lakinya non-muslim dan perempuannya muslimah tidak diperbolehkan. Bagaimana cara kita menghadapi tiga pandangan ini? Selayaknya bagi kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang pernikahan beda agama di dalam Al-Quranul Karim, maka sekurang-kurangnya ada 3 ayat yang bisa kita rujuk. Pertama adalah Al-Baqarah 221. Ayat ini memberikan larangan cukup tegas kepada orang Islam untuk menikah kepada orang-orang musyrik, baik laki-lakinya musyrik ataupun perempuannya musyrik. Tidak ada ruang untuk membolehkan pernikahan orang Islam dengan orang musyrik. Tapi apa yang dimaksud dengan musyrik? Orang seperti Ibnul Arabi dalam bukunya Ahkamul Quran menyatakan bahwa yang dilarang itu tidak seluruh orang musyrik, tapi musyrikatul Arab, orang-orang musyrik Arab. Dengan demikian terbuka kemungkinan orang-orang di luar musyrik Arab untuk dinikahi. Tapi kenapa orang musyrik Arab itu dilarang untuk dinikahi? Karena orang musyrik Arab adalah sekelompok orang, sekelompok manusia yang selalu memusuhi umat Islam. Sekiranya orang non-muslim memusuhi orang Islam, maka tidak ada jalan lain untuk tidak mengharamkannya. Begitu juga ayat yang seringkali dirujuk adalah Al-Mumtahanah ayat 10 yang menyatakan lahunna hillun lahum wa lahum yahinnuna lahun, bahwa orang-orang kafir itu tidak boleh dinikahi oleh orang-orang Islam, baik laki-lakinya yang kafir ataupun perempuannya yang kafir. Tapi harap diingat bahwa Al-Baqarah 221, Al-Mumtahanah ayat 10 harus dilihat juga dalam ayat berikutnya, yaitu Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5 menyatakan wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum itu hillun lakum, bahwa perempuan-perempuan ahli kitab yang disebut dengan perempuan ahli kitab pada saat itu tidak ada lain kecuali adalah perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Ulama menyatakan bahwa Al-Maidah ayat 5 ini adalah ayat yang terakhir turun yang terkait dengan pernikahan orang Islam dengan orang di luar Islam. Karena ini ayat yang terakhir turun, maka menurut ulama ini, maka Al-Maidah ayat 5 potensial membatalkan hukum haramnya menikahi orang musyrik dan haramnya menikahi orang kafir. Inilah yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk membolehkan nikah beda agama. Tapi fakta yang terjadi di tengah masyarakat agak susah untuk diterapkan, apalagi dalam konteks negara Indonesia. Pernikahan beda agama tidak diberi ruang dari sudut legalistik dan formalistiknya. Karena di dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 91, kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan orang selain Islam. Selama impres ini masih berjalan, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan masih juga dipakai. Maka masyarakat Islam, umat Islam hampir susah untuk menerapkan pernikahan beda agama, bukan hanya dari sudut doktrin ajaran Islam, tapi juga dari sudut legal formalistik perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan seperti ini penting diketahui oleh umat Islam. Hanya dengan cara begitu umat Islam akan memandang pernikahan beda agama dengan penuh kearifan, dengan penuh kebijaksanaan,
apakah dirinya akan memilih untuk menikah beda agama atau sama sekali meninggalkan pernikahan beda agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.